Sahabat-sahabat, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka seluruhnya baik. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Apabila daging itu ternyata tidak baik, maka berimplikasi terhadap seluruh jiwa raga kita jadi orang yang tidak baik. Ketahuilah apa itu ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Nah, hati ini nantinya kalau tidak dimanage demikian rupa, tidak dijaga, maka nanti akan timbul banyak penyakit. Secara medis kata dokter, yang paling banyak fungsinya di dalam anggota tubuh kita itu adalah hati. Liver ya. Kalau jantung fungsinya cuma satu, kalau memompa darah, memobilitas darah. Kalau ginjal fungsinya cuma 2, tapi hati secara fisik katanya fungsinya 500. Jadi secara fisik saja yang namanya hati itu luar biasa, fungsinya 500. Banyak sekali. Sehingga apabila 500 itu salah satunya kemudian bermasalah saja, itu jadi masalah yang akan merambat kemana-mana. Hadirin yang saya hormati, dalam Al-Quran hati itu kadang-kadang disebutkan itu ada 5 macam. Satu, kadang-kadang menyebutnya al-qalbu. Al-qalbu, kadang-kadang Al-Quran menyebutnya dengan kata as-sudur atau as-sodru. Kemudian kadang-kadang menyebutnya dengan kata fuad, al-fuad. Kadang-kadang menyebutnya juga dengan al-afidah, dan kadang-kadang menyebutnya dengan kata al-bab. Nah, ini memiliki bahasa ini memiliki arti yang berbeda. Dalam Al-Quran itu kadang-kadang seperti itu. Ada yang namanya al-wujuh wan nadhair, polismi. Contohnya Allah dalam Al-Quran ada ja'ala, ada kholako. Kholako artinya menciptakan, ja'ala artinya menciptakan. Tapi kalau kholako itu menciptakan, Allah menciptakan sesuatu tanpa ada campur tangan makhluknya. Makanya kholakos samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau ja'ala ada campur tangan hambanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian Allah menciptakan juga rasa cinta kasih. Nah, cinta kasih ini akan muncul apabila ada upaya dari pasangan hidupnya. Ini namanya kholako dan ja'ala, ini namanya polismi atau al-wujuh wan nadhair. Ada dalam Al-Quran itu ya'malun, melakukan. Ada juga yaksibun, melakukan. Tapi secara spesifik, ya'malun artinya melakukan pekerjaan yang baik, yaksibun melakukan pekerjaan yang jelek. Demikian juga dengan hati. Hati itu urutannya, yang pertama as-sudur, hati. Ini hati bagian luar. Kemudian ada al-qalbu, ini hati bagian dalam. Kemudian lebih dalam lagi namanya al-fuad atau afidah. Ini yang disebut dengan sanubari. Kemudian lebih dalam lagi namanya al-bab, namanya relung sanubari atau biasa disebut nurani. Nah, ini hati ini untuk kita bagaimana menjaga diri supaya hati benar-benar bersih itu kan susah. Utamanya penyakit hati itu yang pertama apa? Yang pertama adalah hasud. Melihat orang lain bahagia itu rasanya tidak bisa tidur, ini namanya hasud. Kemudian setelah itu kemudian suudzon, berburuk sangka terhadap orang lain. Yang ketiga kemudian ghibah, membicarakannya kepada orang lain. Kemudian setelah itu jadi fitnah. Setelah jadi fitnah kemudian jadi amarah. Setelah jadi amarah akan muncul dendam. Setelah dendam nanti muncul namimah. Nah, ini namanya penyakit hati. Ini kadang-kadang yang ghibah ini biasanya perempuan. Ada pemeriksaannya perempuan, Mas, di sini. Perempuan ini luar biasa. Perempuan itu kalau ngomong tidak ada habis-habisnya. Tahu nggak perempuan kalau ngomong satu hari satu malam berapa kali? Perempuan itu satu hari satu malam ngomong 17.000 kali. 17.000 kata itu perempuan itu. Kalau laki-laki cuma 9.000. Makanya kalau laki-laki ditanya, itu hanya sebentar saja. Kalau perempuan ditanya, pertanyaannya satu tapi luar biasa. So, kalau laki-laki ditanya, mau kemana Mas? Mau ke depan? Oh, perempuan kalau ditanya, mau kemana Bu? Nggak cukup cuma mau ke depan saja. Laki-laki kalau ditanya, mau kemana Mas? Mau ke depan. Sok ibu-ibu ditanya, mau kemana Bu? Mau ke depan, ngapain di rumah? Anak main gadget, wah itu ayahnya tidur aja, ntar kalau melek minta makan, minta rokok, minta udut, nanti keluar lagi main sampai rumah minta makan, lagi minta apa, anak ngamuk, nggak tahu bawa galon tidak ada, gas tidak ada, uang tidak ada, beras tidak ada, di kulkas cuma ada kangkung doang, turu pegawai itu perempuan. Jadi ngomong itu pertanyaannya satu kali tapi jawabannya luar biasa.
Ini model-model gibah kan seperti ini. Kalau kondangan laki-laki perempuan beda, Mas. Kondangan itu beda. Kalau laki-laki itu begitu masuk, kemudian salaman, kemudian di prasmanan makan. Setelah makan, kalau yang ngerokok, kalau yang enggak yang ngobrol, sok ibu-ibu. Kalau sudah masuk, kemudian prasmanan ketemu sama ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Udah makan? Sudah. Masya Allah, ikannya kecil-kecil pisan. Nah, luar biasa. Jadi ikan kecil langsung dibahas. Itu lauknya ikannya kecil-kecil pisan, padahal orangnya kaya. Kelihatannya aja mentereng, padahal luar biasa. Nah ini yang gibah begini namanya nih penyakit hati. Sahabat, hadanya Allah yakum. Ya, okay. Dalam Al-Quran, model hati itu ada 3. Ada 3. Yang pertama ada yang disebut qalbun mayyitun, hati yang mati atau hati yang membatu. Itu dalam Al-Quran ada namanya qalbun mayyitun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Ini hati yang mati itu ciri-cirinya yang pertama adalah menutup diri. Tidak mau mendapatkan koreksi orang lain, tidak mau mendapatkan kritik orang lain, tidak mau mendapatkan nasihat oleh orang lain. Ini namanya hati yang sudah tertutup. Yang kedua ada yang disebut yaitu qalbun maridun, orang yang hatinya sakit. Apa orang yang hatinya sakit itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang yang hatinya sakit itu nanti akan ditambahkan lagi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Yang pertama yaitu hubbud dunya. Orang yang hatinya sakit itu yang pertama yaitu hubbud dunya, senang dunia, cinta dunia. Dia tidak tahu bahwa besok kelak di kemudian hari bahwa ini tidak bisa, harta bendanya ini tidak bisa apa? Tidak bisa akan dibawa, dibawa mati. Apa? Ciri yang mati, hatinya mati, yang pertama hubudunya, yang kedua orang yang melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat termasuk orang yang hatinya sakit. Padahal Allah sudah berjanji, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza shalat salaha sairu a'malihi wa idza fasada sairu a'malihi. Kelak di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala itu akan membangunkan hambanya ini dan yang ditanya pertama adalah Anda sholat apa tidak? Anda sholat apa tidak? Kenapa? Karena apabila sholatnya baik, maka semuanya baik. Apabila sholatnya buruk, maka semuanya buruk. Orang sholatnya baik, jadi gubernur baik, jadi tentara baik, jadi polisi baik, jadi guru baik. Gara-gara sholatnya baik. Ada orang sholat tapi korupsi, Anda sholatnya tidak baik. Sholat yang baik itu kan syaratnya 1, tepat waktu, 2, berjamaah, 3, khusyuk, 4, di masjid. Dan yang terakhir adalah qalbun salimun, hati yang sehat. Masya Allah, hati yang sehat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang terakhir adalah hati yang sehat, hati yang selamat, yaitu apa? Hatinya yang sakinah, hatinya yang tumaknina, hatinya yang anteng. Apa orang yang seperti ini? Yaitu orang yang ala bidzikrillahi tatma'innul. Orang yang senantiasa zikir kepada Allah.